Universitas, ada kepegawaian universitas. Oke, kita mulai. Untuk pengelolaan akademik, aktivitas perkuliahan, ada dosen dan lain sudah dilakukan di sistem feeder yang ada di UNDIP. Jadi Bapak Ibu tinggal edit mahasiswanya, datanya tinggal diklik, itu berubah. Jadi jangan sembrono karena nggak suka mahasiswanya terus datanya berubah seenaknya. Saya nggak suka ini. IPK-nya yang seharusnya 3, jadi 2, bisa lewat feeder. Untuk data di ini 182.255.0.173.8082. Tidak bisa dibuka. Semuanya bisa. Belajar. Bisa. Dari kiperai. Komunikasi. Ini lokasi ini di lokal UNDIP. Lokal aja kayak gini apalagi di internet. Lokal iso. Tapi jangan khawatir nanti pas pelatihan servernya kita bawa. Taruh di sana. Isi kayak gini kok pakai internet belum lokal kayak gini kok. Besok kita sandingkan di meja itu Bapak Ibu sekalian. Lesui. Kemudian untuk pengelolaan dosen pengajar IDN, perubahan data pendidikan dan lain-lain masih tetap di Porlab. Jadi operator akademik nanti tetap mengelola di UNDIP, yang kepegawaian itu yang tetap di Porlab. Oke, langkah pertama, silakan download data bermasalah di web Gapsi. Sudah tahu belum webnya Gapsi? Gapsi punya web loh. www.gapsi.undip.ac.id. Ada berapa hal yang download? 3. Data validasi aktivitas mahasiswa, inisiatif konsentrasi Bapak Ibu sekalian. Di situ ada 1943. Kemarin sudah dirubah sama yang gelombang kemarin 9. Jadi 1934. Kemudian ada dosen, data dosen pendidikan terakhir S3 dan data dosen kualifikasi sektor kepala dan guru besar. Silakan buka file tersebut, cari data mahasiswa sesuai dengan prodi masing-masing. Di situ memang tidak ada prodinya mana. Nah, yang dari datanya asli aja nggak ada prodinya kok. Ya mungkin prodinya tahu, oh NIM ini kode NIM ini ternyata dari prodi saya. Di-set kan itu Excel, di-set aja. Pokok D4 atau C4 kan tahu kodenya. Atau lalu untuk operator PDD akademik silakan buka yang itu 182, username-nya kode prodi masing-masing, passwordnya kode prodi masing-masing juga. Jangan username nya kode prodi masing-masing. Nggak bisa. Passwordnya kode. Yang 4 digit itu loh. Untuk operator PDDT yang Porlab, username-nya 001-008-E1, passwordnya bla 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 bla. Rahasia, maksud kasihkan. Advokat untuk kepegawaian tuh. Dewi kan biasa tuh akademik operator. Oke. Saya lahir tuh biasa sama itu. Masuk sih. Pesan itu. Coba cara ini 21 ya. sama yang muter-muter kayak gini ya. Kadang sih ya, ini
Kok mahasiswa ora gelem tapi ini. Hah? Ya ora. Siane denger Sama kan lancar. ini? Alhamdulillah. Ojo. Balik kasih. Dikasih tutorial dhisik, kalau ditunggu tas kono do anu ra iso ngisi. Jadi iso. Bisa buka malah iso. Ya? Yang buka malah iso. Ini daripada nunggu Bapak Ibu ya nggak bisa dilihat aja yang depan caranya ngisi, caranya ngedit nanti dikerjakan di rumah saja. Take home. Kerjakan di rumah, dicelot-celot, sudah selesai kan? Ya. Wah, tinggal ceng-ceng ya. Tuh. Nah, ceng-ceng. Oh ya di situ kan datanya 1943. Itu biasanya ngumpul di prodinya yang selalu bermasalah. Kalau sejak awal bermasalah, pasti sampai sekarang bermasalah. Ya kan? Terus yang beres sampai sekarang tetap beres. Jadi kosong kan? Ya kan besok tinggal ikut. Kalau kumpul ikut kumpul. Kalau pura-pura ngisi, jangan lainnya ngisi terus jalan-jalan sendiri. Kosong. Udah lulus sih, Bi. Kalau sudah lulus tetap diperbaiki ya, Pak? Tetap diperbaiki. Oh ya. Terus petunjuknya langkah perbaikan data, buka menu aktivitas kuliah mahasiswa, pilih mahasiswa yang bermasalah, kemudian lakukan perbaikan data. Berarti menu perkuliahan, pilih aktivitas, klik. Nah, di sini ada daftar aktivitas perkuliahan mahasiswa. Ada banyak. Ada 795.057 ini dari awal tahun 2002-an. Kemudian kita cari mahasiswa tersebut, paste. Kemudian kita cari, klik. Kemudian tadi bermasalah apa?
Ini IPK-nya 99. Apakah betul mahasiswanya 99, Pak? Betul. Enggak apa-apa, enggak usah ganti kalau betul. Katanya oh, jangan. Utong. Seharusnya kalau untuk mengedit di sini harusnya muncul tanda pensil. Harus kalau nggak muncul harus dimunculkan. Pensilnya tak Aduh. Untuk menampilkan atau mengubah detail data aktivitas kurikulum mahasiswa hanya bisa pada tahun ajaran yang aktif itu saja. Berarti Bapak Ibu harus ini tadi tahun berapa? 2009, 2010. Berarti Bapak Ibu harus masuk ke sana dulu. Caranya, ya itu yang caranya itu ya. Misalkan pada tahun ajaran 2009-2010 contohnya, maka dapat diedit adalah aktivitas perkuliahan pada tahun itu. Caranya, nih. Langkah untuk mengatur semester, Bapak Ibu harus mengeset semesternya pada tahun itu. Pilih setting, kemudian pilih. Caranya pilih setting periode, berarti 2009-2020. Setting periode 2009-2010. Kamu ganti. Oke. Kita kembali ke sana tadi. Waduh, ini. PR. Take home. Kalau Bapak Ibu nggak mau susah-susah itu langsung dilihat aja merah. Kalau nggak mau susah, tapi ya itu susahnya nanti ternyata datanya penting, Pak. Makanya jangan di itu contoh yang nggak baik. Caranya dipilih tanda pensilnya. Ini IPK-nya 999 atau digenepi sih 100. Maksimal 499. Mungkin ini mewakili banyak mahasiswa. Dikasih 499. 20 mahasiswa. Oke, silakan ini diubah. Langsung simpan, klik. Otomatis merahnya hilang. Seperti itu. Hanya gitu, Bro. Nanti coba di fakultas sehari bersih, tapi harus berdoa dulu, itu tadi belum berbuka. Kalau besok di Salatiga ada yang seperti itu kok. Bukan kalau internet macet. Rasanya webinar. Sekali lagi. Tugas. Ini pasti ngumpul. Yang bermasalah ini ngumpul pasti di prodi tertentu saja. Kalau sejak awal bermasalah, ya sampai akhir bermasalah. Yang lain mungkin kalau dibantu untuk ini. Mahasiswa itu dari fakultas mana dulu? Terutama dari kita infiltrasi dulu. Bila sudah ketemu, baru masuk ke feeder. Perkuliahan, aktivitas kuliah mahasiswa. Baru kita edit. Tapi yaitu settingnya disesuaikan dengan periode itu.
Kemudian untuk ini semua gagal login ya. Bisa Mas. Bisa. Bisa lagi. Ini di sini sudah kita buatkan user account buat Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau nggak bisa ya teknik informatika, belakangnya keadaannya bisa menghubungi Babsi. Ini mungkin ini karena dikti mungkin belum ini ya, belum sempurna ini ya. Jadi user 1 itu bisa masuk kemana-mana, masuk ke ruang tetangga. Contohnya dari S1 peternakan 542 ketika login di situ Bapak Ibu bisa masuk ke ruang-ruang sebelah, ke ruang tetangga, ke kamar tetangga. Kamar sebelahnya bisa pinjam kunci. Kalau kita nggak bisa masuk, bisa kunci tetangga. Seperti itu. S1, S2 Gimana hasil inventarisasinya sudah ketemu? Dosen yang mau ditangani banyak. Mungkin yang banyak itu aduh sedih. Kok teman itu banyak sendiri ya? Ada pertanyaan? Aktivitas kuliah. Mungkin yang nggak ada data bermasalah, nggak ada pertanyaan. Yang lain mungkin yang banyak. Panduan ngeditnya sudah ada di kertas Bapak Ibu sekalian. Mungkin sini rada lambat karena jaringannya hanya ini dipakai bareng-bareng. Mungkin siapa tahu di fakultas Bapak Ibu kalian bisa juga tambah. Yang terima kasih. Jadi kalau kita lihat untuk alat ini cukup enak ya. Tapi ini tidak bisa terkait hanya di itu saja. Karena kita itu hanya secara tugas, hanya secara operasional saja. Kemudian kita terkait dengan SIA. Bilalah alhamdulillah di FKM itu tidak ada kesalahan yang ada di PDDT ini. Tadi disampaikan ada masalah, masih ada pertanyaan. Nah ini malah itu terbalik. Saya tidak ada masalah tapi tanya. Nah untuk tahun baru ini mahasiswa baru SIA kita itu kita paket semua modelnya. Kita beli 20 SKS semua, tetapi munculnya di SIA 36 SKS. Nah ini kan dari SIA bukan dari operator, kan begitu. Ya. Ini nanti kalau didiamkan akan bermasalah untuk pembuatan PDDT di semester yang akan datang. Nah, kalau seperti itu penanganan hal yang terbaik ya itu harusnya kami operator atau dari SIA-nya. Itu satu. Kemudian yang kedua masalah IP. Ya, IP itu sejak dulu sampai sekarang sudah sering saya sampaikan bahwa antara kumulatif itu tidak beda-beda, sangat beda. Ketika di grade istilahnya 3, berapa, tetapi isinya adalah sekian. Nah, ini kan juga dari aplikasinya, bukan dari kami. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, ranah inilah yang kami tidak bisa untuk menjamah karena itu adalah ranahnya dari ICT, atau yang menangani SIA. Nah, karena Bakti adalah sebagai tangan panjangnya kaitannya PDDT, monggo permasalahan-permasalahan ini sebagai contoh ya monggo untuk diteruskan karena kesalahan bukan dari operator. Selanjutnya kalau kita melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Santoso tadi, sebetulnya kaitannya kita di bawah 10 besar. Kalau kita kemarin mendengarkan paparannya Pak Menteri Pak Nasir, itu sebetulnya kebanyakan hanya penelitian kita itu memang jumlah penelitinya hanya 800, sementara perguruan tinggi yang lain itu minimal 1.500.
Nah ini adalah sumber daya manusia pertama desain dari Undip sendiri, Pak. Bukan karena data mahasiswa maksudnya. Terima kasih, itu aja. Jadi mungkin satu Kita dua itu lupa. saya Alhamdulillah. untuk Jadi bisa jeng-jeng. apa namanya paket 20 itu di FKM 20 SKS memakai. Ternyata muncul di nya 30. Sebenarnya itu gini, itu kan FKM untuk mempertanyakan kenapa sistem itu sampai muncul itu. Itu kan istilahnya proses bisnis yang ada yang harus diterapkan FKM. Kenapa tidak diakomodir oleh sistem? Mungkin perlu koordinasi, perlu dipertanyakan, untuk tanya ke pengembang itu kenapa sampai seperti itu. Padahal soalnya kalau itu nggak segera dikomunikasikan, nanti ke belakangnya gitu-gitu terus. Nanti malah mahasiswa sampai istilah posisi nggak percaya pada sistemnya ini. Loh kok beda di sini sama di realnya? Makanya dibenahi dulu, mungkin perlu dikomunikasikan apa yang membuat itu beda. Jadi C-nya itu ya jangan hanya pencatatan saja, tapi mencangkut ke keseluruhan ini proses keseluruhannya. Jadi mungkin memang perlu dikomunikasikan, Mbak. Jangan sampai ada selisih antara di C-nya dengan yang di real beda. Memang untuk sebagai amannya kita selalu biasanya berpatokan pada yang real ini, hitung-hitungan ini. Tapi kalau ini sudah ada siap, masa sampai double aktivitas seperti itu? Mungkin minta itu segera mungkin bisa dari tingkat pimpinan. Kok kayak gini, seperti itu. Untuk kemudian untuk tadi pertanyaan IP. IP tadi gimana, Pak? PK itu berbeda. Oh, itunya dengan ya sama seperti itu. Jadi perlu dibenahi istilahnya. Ayo, mungkin Pak Yanto kita sekarang kan bikin email aja kalau nggak mau bikin email ke sistem informasi. Nanti kami teruskan ke kampus kom biar tidak kejadiannya nggak berulang lagi ke depan. Soalnya kan tahun ini kalau bisa kita harus bisa data tunggal di akademik. Ada masalah-masalah seperti itu nanti jadi nggak karuan lagi data tunggalnya. Kemudian yang kedua data pemeringkatan tadi. Kalau kemarin hitung-hitungan kita hitung-hitungan lagi kan kemarin di ruang PR Pak, itu bukan masalah ya bener SDM kita memang kurang, tapi peringkat itu ngambil data dari PDDT yang tadi S3-nya masih kurang dan sebagainya karena datanya memang tidak lengkap dan itu nilainya memang kecil 0,0, tapi begitu kumpul banyak akhirnya juga sama, kita turun peringkatnya. Jadi nggak cuma karena penelitiannya yang kurang tapi database kita ya nggak benar itu kira-kira. Jadi tadi email aja Pak Yanto, kan emailnya nanti saya sampaikan. Oke, nambahin. Memang fokus untuk perguruan tinggi adalah penelitian Pak biasanya. Tapi data seperti akademik sangat diperlukan, apalagi ini gencar-gencarnya banyak semua instansi itu menggunakan data PDDT. Banyak kemarin lulusan tanya kok data saya nggak ada. Tuh, baru kita membetulkan. Kemudian tanya kok apa namanya data saya kok belum masuk, baru kita betulkan. Apakah akan gitu-gitu terus lagian kan banyak yang apa namanya terutama instansi negeri yang menggunakan itu untuk mengecek benar nggak toh staf saya kuliah di sana, aktivitasnya nggak ada kok, tahu-tahu ada ijazah. Itu salah satu untuk ngecek apa namanya palsu dan enggaknya kan orang aktivitasnya kok tahu-tahu ada ijazahnya. Nah makanya di sini kita dorong untuk menvalidkan data-data real sebisa mungkin masuk semua. Dan nanti kalau yang ekstrim alumni itu pakai jalur hukum pada dia kuliah yang resmi, kok data-datanya nggak ada, kan sudah repot sendiri.
Makanya kita selain itu fokus di juga fokus ke penvalidan data seperti itu. Ada yang lain mungkin? Aspal ya. Ada pertanyaan lagi tak? Wah, baguslah kalau gitu. Terkait dengan Ini kepegawaian, ada mungkin ada nunggu makan ya? masih terkait dengan kepegawaian. Ini ada satu dosen yang sebetulnya statusnya bukan dosen tetap dan itu adalah guru besar. Ya. Terus terang saja saya sebutkan Prof. Agus Wandono dari MKM. Ya. Di sini muncul istilahnya data yang tidak mungkin karena itu sebetulnya statusnya bukan dosen tetap tetapi bisa masuk ke situ. Ini gimana? Yang NIDN ada nggak? NIDN sudah saya sampaikan kemarin ada dosen tidak tetap tetapi mendapatkan NIDN, ya kan? Makanya itu adalah juga akhirnya masuk. Dan yang ini yang besar ada NIDN-nya. NIDN. Dikti itu sebenarnya kan mengajukan IDN cukup dengan SK dekan gitu ya kemarin. Saya nggak tahu sekarang berubah lagi apa enggak. Dan kebetulan ya tadi yang ada hubungannya dengan dosen tetap non PNS itu kan kemarin ada itu FKM katanya ada berapa itu. Kemudian ada yang mengajukan tadi lolos dapat IDN. Sekarang nggak tahu sudah masih tetap dosen tetap apa sudah berubah lagi. Sementara ini sebetulnya masih ada dosen biasa. Ya, tapi itu sudah dibahas juga di Dikti karena banyak juga dosen tetap non PNS yang kemudian menjadi masalah. Dia keluar IDN tapi kemudian keluar kerjanya jadi mungkin di bankir atau jadi tukang sulap, saya juga nggak tahu kadang-kadang. Jadi IDN-nya masih terus dapat apa namanya tunjangannya terus, tapi kerjanya tidak ada sudah. Sekarang kelihatannya mau dibersihkan itu. Ada yang lain? Muter tak ya. Mungkin kalau datanya bermasalah karena sistemnya SIA, Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan ke Puskom supaya kedepannya itu tidak kerja 2 kali, terus membetulkan yang ada di SIA, membetulkan yang di feeder. Kayak antropologi kan kodenya salah, ya nanti diekspor dari sana itu tetap salah. Jadinya kodenya itu nanti dirubah dulu sesuai kode yang ada di Kornas. Ada pertanyaan? Itu yang apa? Untuk ini kan tadi kan kaitannya dengan SIA ya. Berarti kita harus tetap SIA itu diisi terus. Ya. Ya. Jadi kalau prosesnya menggunakan SIA itu nggak masalah. Setiap laporan otomatis masuk ke sini. Kalau setiap hari sudah rutin pakai SIA bisa, berarti bisa teman-teman. Berarti yang nggak pernah ngisi SIA berarti nanti bermasalah. Ya. Berarti kita tinggal ngeditnya Cuma masalahnya di SIA ada aja. itu, yang terutama yang beasiswa itu kadang-kadang tidak bisa KRS karena kaitannya belum bayar. Nah, belum bayar sudah ada surat penundaan tapi tetap tidak bisa sejak setahun ini tidak mengajukan KRS. Tidak bisa KRS, saya masuk di mailing list tidak bisa nggak di follow up itu gimana ya? Harus manual ya.
Jadi permasalahan yang di tempat Mil dan Dil tempat saya itu mahasiswa beasiswa terutama itu tidak bisa KRS ataupun yang sekarang sudah beasiswa sudah habis kemudian dia harus bayar. Nah bayar dia sudah bayar tapi tetap nggak bisa KRS karena kalau klik masuk KRS bisa tapi silakan registrasi muter nggak bisa. Itu kasusnya sama. Oh bypass. Yang lainnya ada lewat. Karena itu udah. Oh gitu ya. Jadi harus ke Mas Adnan. Pak Musa atau Mas Adnan? Yang pernah. Mas Adnan ya sana yang Mas musisi Adnan. ya itu. Kalau enggak Mas Oh, Pak Arkan ya. Pak Arhan ya. Hmm. Udah ada masuk apa? Iya, grup. sama. Biasanya itu. Minta itu herek. Berarti yang dia tidak pernah KRS. Puskom. KRS kan tak bisa otomatis. Gimana? Jangan lancar semua ya. Kadang harus bayar ya rasa gua herek. Berarti ini lancar apa namanya? Tahu cara itunya kan? Berarti lancar berarti besok Bapak Ibu punya waktu seminggu buat kalau pengen kerjakan di rumah di fakultas punya waktu seminggu. Kan mulainya kan 11, 12, 13. Besok ketemu Mas Kalau Adnan. sebelum tanggal itu sudah selesai kan tinggal leha-leha di sana. Senin. Datang ya datang, tanda tangan ya tanda Katanya tangan. harus ngurung utuh. Tapi nih ini Gitu. Ya saya ini mahasiswa baru udah bagus ya. Otomatis sudah masuk diimpor bisa. Iki sing anyar yo, sing anyar langsung diimpor. Sebenarnya di situ Bapak Ibu Aku ora tak manual ora ki. bagi yang belum apa namanya datanya nggak merah, di situ ada tadi Pak Seto menyampaikan ada prioritas utama, ada prioritas 2. Prioritas 2 juga ada di sini. Validasi bidder, ada validasi mata kuliah, ada validasi aktivitas dosen mengajar. Nih. Nah, Wah, ada pentong. yang kuning-kuning itu nanti prioritas kedua. Jadi Bapak Ibu nanti juga membutuhkan yang ini. Tentunya SKS mata kuliah sama dengan tatap muka plus praktek plus live plus sim. Kamu muncul. Dimas Kresna Wibarta itu apa ya? Nah, ini muncul lagi. Wibawa tadi Master 1. Hadi Santosa udah lulus ya? Junedi nggak lulus. Junedi nggak Ada yang lulus. lebih ini. SK Totono. Kemudian ada validasi aktivitas mengajar dosen. Yang kuning ini tatap muka tidak wajar lebih dari 18. Ada mungkin mahasiswa cantik-cantik. Dosennya nggak mau itu nggak apa-apa. Ya terus. Tatap muka nggak apa-apa. Tapi di sini nggak wajar. Harusnya satu tim dirangkap semua. Jadi satu. Double. Di sini Tambah. menampilkan data aktivitas pengajar dosen berdasarkan tatap muka relasi tidak wajar atau lebih dari 18 pertemuan kelas. Nanti pertemuan di luar hitung. Yang kurang nggak ditampilkan ya? Kalau hanya tatap muka sekali, 2 kali. Jadi yang bersih, yang nggak ada merahnya jangan anu dulu. Juga dilihat ini validasi aktivitas mengajar dosen. Karena di sini banyak. Di sini ada 2.787. Bukan. Diceki satu-satu. Daripada bengong. Kalau nggak bisa nih Pak. Nama kelas. Ini pakainya apa ya? Oh, NIDN. Validasi mengajar dosen. Dwi Hendrosono. Jeruk kabeh. S1 itu, Pak. Mungkin yang paling enak yang jumlah yang diulang sedikit 2 atau 3 pagi renang, siang renang, sore renang. Pada KO. Tapi yo nggak enak sama yang lain ikut gabung, ikut bantu.
Pas pembukaan juga ikut tadi. Pas pembukaan Penutupan ikut. bukan di kolam renang. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup karena ini Jumat. 11.14. Gue rasa buka yang kan Nggak ada. Hanya besok aja. belum ada. Belum ada PR. Tapi ya itu dalam waktu seminggu Bapak Ibu ya paling enggak melakukan perubahan ini, takutnya di sana server sudah dibawa ke sana ternyata di tengah jalan rusak servernya kan. Repot. Jauh-jauh paling enggak dikerjakan seminggu sana dan kita tinggal monitor data mana yang kurang, yang enggak benar. Astagfirullah. Ya. Titipan pertanyaan dari teman saya Pemutan tadi. Ya. Ya itu kan di telepon sama banyak mahasiswa yang sudah lulus, tapi di koleknya itu belum lulus gitu. Ya. Ya itu gimana kan juga diperbaiki sekalian sampai ini waktu itu. Boleh. Itu lulusnya kapan? Jangan-jangan baru kemarin. Ya Baru kemarin. Januari. Januari. Contohnya dilaporkan kemarin ya 2014. 1, 2. Oh, kalau belum Bu. Caranya besok itu. Melaporkannya besok itu. 2014 juga. 14.2 ya. Caranya 2014 juga nih. Ya. 14 besok. Januari kan. Memang sih kayak di MSC itu ada mahasiswa yang harus segera dimasukkan karena kan Laporannya. mau dipakai Laporannya. yang bersangkutan. Karena FTP-nya ditutup, mau nggak mau harus lewat feeder ini. Ya besok sekalian ngisi di situ. Syukur-syukur yang servisnya besok jalan dah, tinggal kita sinkronkan. Jadi gini, apa yang Bapak Ibu masukkan ke sini itu tidak bisa masuk ke Porab kalau yang merah-merah itu belum hilang. Kalau yang merah-merah belum hilang, harus dibenerin dulu data itu. Cuci. Yang 1920 berapa? 6. Nah itu dibenerin dulu. Nanti kalau Bapak Ibu Makan siang berarti nanti sore ini. efeknya nanti kalau yang Nanti lainnya sore ini. yang lainnya sudah benar, hanya tempat Bapak Ibu yang enggak dirubah. Mejanya. Nanti dikejar-kejar nanti teman-teman. Wis ngene ora umum. Ya kene urung. Wis mandek wis. Wis mandek. Ya lho. Sampai. Ora umum. Biasa nek ning desa kan ngono. Pojok kono, Pojok sik to. kono. Sing tua-tua sik sing entuk. Menghormati to. Iso feeder ya. Ada pertanyaan lain? Bisa, apa sih ya? Jadi untuk pelapor